Pemirsa, setelah bertahun-tahun disimpan, untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sijil ke Israel. Rudal ini dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sijil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sijil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sijil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sijil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sijil dianggap sebagai salah satu rudal yang paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tidak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, tetapi juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sijil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 pada saat menghantam target. Versi Sijil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sijil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sijil ke Israel. Serangan rudal Iran kembali menembus pertahanan udara Iran. Rumah sakit militer Israel rusak terkena ledakan. Kepanikan terjadi di rumah sakit militer Soroka Tel Aviv saat salah satu rudal Iran mampu membobol pertahanan udara Israel. Rumah sakit militer Soroka di Tel Aviv digunakan untuk merawat tentara Israel yang terluka dalam peperangan di jalur Gaza. Pemerintah Israel melaporkan 47 orang terluka akibat serangan Iran. Lemahnya pertahanan udara Israel hingga mampu ditembus rudal Iran memicu kemarahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sementara kantor berita Iran IRNA menyebut target utama Iran merupakan pangkalan intelijen dan komando angkatan darat tentara pendudukan Israel. Iran juga menargetkan kamp intelijen angkatan darat di Gavyam, Teknologi Park yang berdekatan dengan rumah sakit Soroka. Selain rumah sakit, rudal juga mengenai rumah salah seorang anggota parlemen Israel di sekitar Tel Aviv. Rudal Iran juga menembus pusat bisnis di kota Tel Aviv. Ledakan terlihat hingga merusak gedung bursa saham di ibu kota Israel tersebut. Sejumlah ledakan hebat terjadi di area bisnis pusat kota Tel Aviv. Asap pun membumbung tinggi di antara gedung-gedung pencakar langit. Api dan lubang besar bahkan terlihat menganga di antara reruntuhan bangunan yang terkena ledakan rudal Iran. Buntut dari serangan rudal Iran, otoritas setempat mengevakuasi warga dari gedung-gedung pencakar langit Kamis waktu setempat. Meski Israel belum merilis korban jiwa akibat ledakan rudal Iran ini, namun dampak akibat serangan rudal Iran mengakibatkan kerusakan berat di area pusat bisnis Tel Aviv. Salah satu bangunan terdampak akibat serangan Iran ini mengenai bursa saham Israel. Rudal yang menargetkan Ramat Gan adalah bagian dari rangkaian serangan balasan Iran dengan nama sandi Operasi Janji Sejati 3. Peperangan antara Iran dan Israel sudah sepekan berlangsung. Kedua belah pihak masih mengandalkan serangan udara, rudal jarak jauh hingga drone. Pemirsa, pemerintah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Evakuasi ini dilakukan menyusul eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas.
Evakuasi WNI di Iran dilakukan setelah pemerintah meningkatkan level kesiagaan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia telah berkomunikasi dengan sejumlah negara tetangga Iran untuk mempersiapkan kelancaran proses evakuasi WNI dari Iran. Saat ini ada sebanyak 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Pemerintah berupaya untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga. Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyebut evakuasi warga negara Indonesia di Iran dan Israel bersifat sukarela. Saat ini terdapat 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Ya. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses evakuasi warga negara Indonesia. Namun dengan eskalasi yang terjadi saat ini, kami menerima informasi ada 11 warga negara Indonesia yang di Iran, yang di Israel, yang meminta untuk dievakuasi. Dan untuk itu KBRI Aman saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran maupun yang ada di Israel. Pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia berjalan bersamaan dengan pertemuan pemimpin dunia yang terdaftar dalam G7 atau G7. G7 sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Israel dalam konflik Iran dan Israel. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel.
KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai untuk konflik Israel dan Iran. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. The concern of the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict, we emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for Sebuah pesawat Israel mendarat di Bandara Ben Gurion untuk pertama kalinya sejak penutupan wilayah udara negara menyusul meletusnya konflik dengan Iran. Media Israel melaporkan bahwa sebuah penerbangan penyelamatan El Al dari Larnaca, Siprus, berisi warga Israel di dalamnya. Ini mendarat di Bandara Ben Gurion. Puluhan ribu warga negara Israel diyakini terjebak di luar negeri bersama dengan maskapai penerbangan Israel lainnya hingga harus mengoperasikan penerbangan repatriasi untuk membawa mereka yang kembali ke Israel. Pemirsa, ratusan orang turun ke jalan kota Berlin, Jerman dalam demonstrasi anti perang. Mereka menuntut penghentian genosida Gaza dan meminta penurunan tensi Iran-Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Perang Iran-Israel yang semakin memanas dan belum juga dihentikannya genosida di Gaza menuai kritik keras dari masyarakat dunia. Salah satunya di kota Berlin, Jerman, di mana ratusan orang turun ke jalan menuntut dihentikannya perang antara Iran-Israel dan penghentian genosida Gaza. Pengunjuk rasa menyampaikan bahwa mereka menolak mesin perang dan pendudukan dan represi yang dilakukan oleh Iran dan juga Israel. Pengunjuk rasa juga menyerukan agar semua pihak bersatu untuk menghentikan perang dan mencari titik temu. Aksi digelar menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi Rising Lion yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan pejabat tinggi garda revolusi. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 dengan menghujani sejumlah lokasi strategis di Israel, termasuk Tel Aviv dengan rudal. Serangan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah bangunan.